Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 5 Februari jam 11 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik semua ya. Oke. Nah, kita kali ini akan membahas satu tulisan saya yang saya tuliskan di tanggal 28 Januari yang berkaitan dengan video yang di-share oleh pelajaran yang di-share oleh Trevor Noah ya. Nah, Trevor Noah ini, seorang ya tadinya dia seorang ini ya, stand up comedian ya. Lalu kemudian jadi host, sekarang mungkin sudah nggak jadi host lagi, tapi kalimatnya dia itu sangat-sangat, mendalam sekali ya. Dan ini sudah saya sharing-kan di sini, teman-teman dapat 46 like, thank you banget untuk yang sudah nge-like, dapat 11 komen, thank you banget yang sudah komen juga. Sekarang kita akan buat versi kuliah spiritualnya karena ini materi yang sangat-sangat luar biasa, sangat menarik untuk kita bahas. Oke? Nah, kita ulang sedikit ceritanya ya. Jadi diceritakan bahwa dia itu bertemu dengan seorang guru ya, seorang biksu gitu ya. Lalu kemudian si Trevor ini bertanya, "Apa itu kebahagiaan? Coba jelaskan apa itu kebahagiaan." Lalu kemudian si guru itu mengatakan satu kalimat yang sangat sangat luar biasa ya. Dia bilang, "Saya tidak pernah bicara tentang bahagia. Itu mungkin kata yang kurang tepat. Saya lebih suka menggunakan kalimat contentment and peace." Ya, contentment. Ya, contentment itu berarti sudah saya jelaskan di sini ya. Artinya kamu tercukupi. Cukup, enough. Ya, sudah nggak ada lagi yang diinginkan. Maksudnya kamu tuh nggak hidup cuma melulu kekurangan aja terus. Ya, contentment dan peace. Karena contentment inilah yang akan membawa kamu ke dalam peace, membawa rasa damai. Ya, dijelaskan lagi, apa itu contentment, apa itu peace? Ya, coba kalau kamu ingin tahu apa itu contentment, apa itu peace, coba gunakan pikiran kamu untuk mencari sesuatu. Ingat, pikiran punya sistem RAS yang kamu sudah milikin sekarang, tetapi dulu 10 tahun yang lalu itu ada satu hal yang kamu impi-impikan dari dulu. Ya. Nah, ini merupakan satu ajakan ya. Bagus sekali caranya guru menjawab. Ya, jadi kalau selama ini kita tuh hanya berpikir cari yang enggak ada ya. Kalau perhatikan di sini. Pikiran kita, mind. Coba bentar ya, ini ada apa nih? Oke, pulpen saya ada problem sebentar ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, pikiran kita, teman-teman, kalau misalkan kita itu tidak disadarin, tidak kita kontrol, maka pikiran kita dibiarkan secara auto ya, maka akan fokus pada satu hal yang tidak ada. Ya, dibandingkan dengan yang sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau secara auto, kita akan menuju ke titik yang ini, ya ini. Bisa dipahami nggak? Auto artinya tidak disadari. Nah, kalau kita selalu cari yang tidak ada, artinya seperti ini. Segala sesuatu yang tidak ada ini punya value. Bagi pikiran ya, bagi pikiran kita, segala sesuatu yang tidak ada itu punya value. Karena itu kita selalu cari yang tidak ada. Yang tidak ada itu lebih bagus. Wah, ya itu tuh misalkan seperti ini. Misalkan kita ngomong, enak ya kamu jadi istrinya orang kaya. Enak ya kamu ya. Nah, kenapa dikatakan enak ya kamu jadi istri orang kaya? Karena saya tidak kaya, betul? Karena kekayaan itu tidak ada dalam diri saya. Sehingga yang tidak ada jadi indah. Ini sama persis dengan pepatah yang mengatakan, ya, rumput tetangga pasti lebih hijau. Kenapa ada pepatah mengatakan seperti itu? Karena ada pola. Perhatikan pola. Pola dari pikiran ada selalu seperti ini. Pikiran yang bagaimana, Pak? Pikiran yang tidak disadari, yang auto. Karena itu ada pepatah mengatakan rumput tetangga pasti lebih hijau. Kenapa? Karena itu rumputnya tetangga, bukan rumput saya. Rumputnya tetangga. Ada juga yang
Bikin seperti ini. Istri tetangga, istrinya orang pasti lebih cantik, lebih baik, lebih sempurna. Karena bukan istrimu, beneran. Mobilnya orang lebih enak karena bukan mobilmu. Semua yang bukan mobil kita atau bukan milik kita atau lebih tepatnya semua yang tidak ada akan kelihatan indah, akan kelihatan punya value. Nah, kalau kamu terus membiarkan pikiran auto seperti ini terus, maka tidak akan mungkin kamu bisa bertemu dengan kata bahagia, nggak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi bahagia kalau satu hal yang tidak ada selalu kamu jadikan target untuk dicari, target kebahagiaan kamu. Nanti kalau orang mengatakan seperti ini, nanti Pak ya, kalau saya sudah kaya raya, kalau uang saya sudah 100 miliar, maka nanti saya akan happy-happy, saya akan bahagia. Pertanyaannya, apakah kamu akan bahagia? Nggak mungkin. Ya, karena nanti ketika uang kamu sudah mencapai 100 miliar, yes, bahagia. Tapi setelah itu saya kepengen punya uang 1 triliun. Setelah 1 triliun, saya kepengen punya uang 1,1 triliun. Karena terus saya pikir ketika saya punya uang 100 miliar, saya pikir enak ya kalau sudah punya 1 triliun. Enak ya kalau sudah punya 1,1. Enak ya kalau sudah punya 2 triliun. Terus gak ada habisnya. Karena apa? Kita selalu cari yang gak ada. Ketika saya berada di sini, maka ini tidak ada. Ya ketika saya di sini, maka ini tidak ada. Ya kita cari lagi targetnya. Kita cari lagi targetnya. Terus gak ada ujungnya. Ya, karena itulah guru membahas tentang contentment, rasa cukup. Karena contentment itu akan membawa rasa bahagia, membawa rasa damai. Contentment. Dan contentment tidak akan mungkin ditemukan di dalam rute yang nomor 1. Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu mau ngomong sampai kayak apapun, kalau kamu masih pakai di rute nomor 1, kamu membiarkan pikiran, tidak menyadari pikiran, membiarkan pikiran berjalan secara auto, maka pikiran secara auto akan mencari satu hal yang tidak ada. Yang tidak ada selalu indah. Nah, rute nomor 1 tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan, maka kita perlu rute yang berbeda, rute yang lain. Rute yang bagaimana? Inilah rute di mana kita bisa menemukan kebahagiaan, di mana kita menemukan contentment. Contentment, rasa cukup. Bagaimana menemukan contentment itu? Makanya si guru mengatakan, contentment akan membawa pada happiness, akan membawa pada perdamaian. Karena itulah guru mengatakan, kamu kepingin merasakan contentment, kamu merasakan peace, ya maka coba cari satu hal yang sudah ada. Nah pikiran nggak suka dengan yang ini, dengan yang rute nomor 2 ini pikiran nggak suka, yang sudah ada nggak ada nilainya. Ya ini no value. Yes, ini no value bagi mind, nggak punya value bagi mind, tapi ini bagi kebahagiaan ada value-nya. Ya, karena itulah kita sekarang mari kita arahkan pikiran dari auto menuju manual. Nah, jadi perlu cawe-cawe ya, bukan auto, dari auto menuju ke manual. Apa itu manual? Kita suruh pikiran kita menjalankan program namanya RAS. Ya. Kita suruh pikiran kita fokus untuk mencari. Coba cari dulu. Apa yang dicari? Yang dicari itu adalah barang apa yang kamu sudah miliki sekarang, tetapi 10 tahun yang lalu kamu masuk dalam impian kamu. Contoh misalkan mobil. Ya, contoh aja. Ya, kamu sekarang naik mobil ABC misalkan saat ini. Ini yang sekarang ya. Berarti sudah ada kan? Ya, ini sudah ada, sudah punya, bukan belum punya. Sudah ada. Ini tahun 2025. Ya. Apa yang kita kembali lagi ke flashback ke 10 tahun lalu. Tahun 2015. Di mana mobil ABC ini belum ada. Mobil ini masih masuk, belum ada ya. Belum ada. Berarti ini masuk mobil impian. Impian saya. Jadi kalau kita kembali lagi ke tahun 2015, kita berpikir, aduh enak ya kalau punya mobil ABC ya. Kayaknya gue bakal happy deh. Kayaknya gue bakal senang nanti. Kalau gue punya mobil ABC, gue akan ajak anak saya jalan-jalan. Saya akan antar jemput anak saya ke sekolah. Gak usah naik bis lagi. Ya kita gak usah desel-deselan di kereta. Gak usah kena panas, dingin. Antrian ini, antrian itu, hemat waktu dan segala macam lah. Ya. Sehingga mobil ABC ini mobil ideal gue nih. Gue pengen banget punya mobil ini. Dan sekarang ternyata satu dan lain hal sepanjang 10 tahun ini sudah saya milikin. Dan ternyata mobil ini sekarang karena sudah punya, sekali lagi ya rumusnya. Karena sudah punya maka gak ada value. Betul? Nah, saya sudah punya kepingin lagi nih.
Saya kepingin mobil lain yang sekarang saya pengen ini mobil DEF yang saya pengen nih. Mobil gue jelek nih sekarang nih. Apa ini? Boros bensin. Rusak-rusakan lagi. Dikit-dikit rusak. Kaki-kakinya lemah. Onderdilnya mahal. Karena sudah punya. Nah, guru mengajak kepada kita adalah coba lihat apa barang yang kamu sudah punya sekarang yang kamu tidak syukuri, yang kemudian kamu ingat ke masa lalu, dulu ini pernah jadi impian kamu. Coba putar ulang itu. Lalu kemudian rasakan bahwa bukankah mobil ini, dengan saya memiliki mobil ini berarti impian saya yang dulu sudah tercapai. Jelek-jelek mobil ABC ini, dulu saya pernah kerja keras setengah mati, menabung, hemat, misalkan, atau berbisnis A, bisnis B, investasi A, investasi B untuk memiliki mobil ini. Masuk akal nggak? Jelek-jeleknya ya. Jelek-jelek begini, ternyata mobil ini ketika kita sudah mulai merasakan di sana, maka kita akan merasakan otomatis, akan merasakan contentment. Akan merasakan fulfillment. Akan merasakan peace. Karena contentment dan fulfillment ini akan membawa kamu menuju ke peace. Betapa beruntungnya saya bisa memiliki mobil ini. Nanti kan sisi pandang berbeda ya. Yang tadinya kita jalan secara auto, mobil ini jelek lah, bensinnya boros ya. Sekarang kita rubah mindset kita. Sekarang kita mindsetnya berubah. Betul? Perhatikan kata mindset. Tadi mindsetnya kita kurang terus. Karena kepingin mobil A, mobil B, mobil C. Benar ya? Kurang. Sekarang mindset kita jadi cukup, berlimpah. Betapa bersyukurnya. Gratitude. Rasa gratitude inilah yang akan membawa kamu menuju ke sini dan akan menuju ke sini. Selama kamu terus kurang, keep hunger. Mau minta yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kamu hunger terus. Kejar yang lebih baik lagi. Tadi habis mobil DEF, muncul lagi model HIG. HIG muncul lagi. Apalagi XYZ dan segala macam. Terus gak ada ujungnya. Kamu cuma kurang terus. Maka dalam kekurangan kamu ini gak akan bisa bertemu dengan ini. Ajaran guru itu kan akan membawa kamu menuju ke titik ini. Bisa dipahami gak? Karena itu mindsetnya harus dirubah. Karena kalau kamu tidak mengubah pola pikirmu, kamu akan sekali lagi secara auto kamu akan dibawa satu hal yang tidak ada itu indah. Carinya yang tidak ada terus. Sepanjang kamu cari yang tidak ada, tidak akan pernah bertemu dengan ini. Contoh lain lagi. Ya, di sini disebutkan contoh ya. Ada contoh lain lagi kita buka di sini ya. Ya, contoh misalkan istrimu. Ya, istrimu yang cerewet, yang kamu bilang cerewet lah, apalah inilah, bawel lah, suka ngatur-ngatur lah apa. Ya, ingat nggak dulu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu ketika kamu masih pacaran, istrimu yang sekarang kamu bilang cerewet itu adalah perempuan yang paling kamu impi-impikan. Betul? Kamu naksir dia setengah mati. Coba kamu ingat nggak? Kamu dulu pernah berharap SMS-mu dibales. Itu tua banget nih ya. Untung masih pakai SMS, bukan surat ya. Ya, kamu tiap malam pernah membayangkan wajahnya. Kamu pernah merasakan dak-dikduk ketika dia menerima cintamu misalkan. Coba ingat. Kamu bahkan juga berharap semoga dia nanti mau menjadi perempuan yang menemani kamu menjalani hidup. Sama kan? Sama, polanya sama. Ya, perhatikan kalau kita lihat pasangan kita, ya bisa suami, bisa istri, boleh apa aja pasangan kita. Sama juga. Kalau kita ngomong pasangan kita. Kalau kamu selalu cari yang tidak ada, maka kamu selalu bilang apa? Wah ini kamu itu udah gini gak kayak istrinya tetangga. Gak kayak si A, si B. Gak kayak artis A, artis B gitu. Banding-bandingin. Seolah-olah seperti kurang. Karena saat itu cari yang tidak ada indah. Istri tetangga lebih indah daripada istri yang di rumah. Ya, selalu cari yang tidak ada, cari yang ada dicari jelek-jeleknya. Ya kan, kalau deket bau tai kata kayak begitu kan ya. Kata istilah seperti itu. Yang ada itu disia-sia, yang jauh malah yang tidak ada malah dipuji-puji. Ya,
Ini rumus lagi nih. Yang ada disia-sia. Yang tidak ada dipuji-puji. Ini kan. Kalau kita tetap mindsetnya begini terus, apa bisa kita mengalami contentment? Apa bisa kita mengalami gratitude? Apa kita bisa mengalami peace? Nggak bisa. Peace buat diri sendiri ya. Bukan buat orang lain. Kita mau buat diri sendiri. Apa bisa rute nomor 1 ini membawa kamu pada peace? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak akan. Selama kamu tidak mengubah, maka rubahlah menuju ke rute nomor 2. Coba dirubah. Mindset kamu dirubah. Kita menghargai yang ada. Bagaimana cara menghargai yang ada? Coba kita lihat yang dulu. Bawa pikiran kita ke masa lalu. Bahwa istrimu yang sekarang, suamimu yang sekarang itu dulu pernah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, dialah orang yang pernah menggetarkan hatimu. Yang bikin kamu jadi deg-degser. Ya. Dia pernah membuat kamu jadi jatuh cinta. Wah. Ya kan? Pernah kamu berharap semoga cintaku dibalas. Semoga SMS-ku dibalas. Ketika dia balas SMS-nya, aduh rasanya happy banget. Aduh. Ketika dia menerima cinta kita, aduh rasanya thank you banget. Jelek-jelek begini dia pernah menjadi orang yang menggetarkan hatimu. Betul? Dan kalau kita ingat itu semua, maka sekarang kamu akan menghargai mendadak yang ada sekarang, yang sudah ada sekarang. Mendadak jadi punya value, benar? Mendadak kita sekarang tidak lagi cari satu hal yang tidak ada. Nah, ketika kita bisa menghargai yang ada seutuhnya, sesadar-sadarnya, maka disinilah muncul namanya fulfillment. Diulang-ulang tetap sama. Ya. Muncullah yang namanya contentment, rasa cukup. Dan muncullah yang namanya peace. Ini semua akan membawa kamu pada gratitude. Ya, gratitude, rasa syukur. Di dalam rasa syukur itulah kamu ujung-ujungnya kembali lagi ke sini. Dan kemudian ini akan membawa kamu pada acceptance. Menerima bahwa istri saya, pak suami saya, ada plus, ada minus. Yes, dia tidak sempurna, tapi ada plus, ada minus. Dan saya harus fair melihat semuanya. Bukan saya cuma lihat negatifnya aja. No, enggak. Mana ada orang yang ideal isinya cuma plus semua. Enggak ada. Pasti ada plus, ada minus. Saya pun juga plus, ada minus. Enggak ada yang sempurna. Tapi it's fine, enggak apa-apa. Ya, jadi pembelajarannya adalah bukan cuma membeo ngomong bahagia, bahagia, bahagia. Saya cuma cari bahagia. Tapi kalau bahagia kamu sekarang definisinya adalah kasih saya satu hal yang tidak saya punya sekarang, yang tidak ada sekarang untuk membuat saya bahagia. Maka kamu gak akan pernah bahagia. Karena itulah kalimat guru di sini sangat luar biasa. Ya, karena dia mengatakan konsep bahagia itu salah. Ya, dia mengatakan seperti ini. Saya tidak pernah berbicara tentang bahagia karena itu salah. Kenapa salah? Karena orang ngomong bahagia seolah-olah, oke Pak, kasih sekarang saya belum punya 100 miliar. Nanti kalau saya sudah punya uang 100 miliar, saya akan bahagia. Itu kan salah. Kenapa itu salah? Karena itu cuma temporary. Ketika saya punya uang 100 miliar, saya kepingin punya uang 1 triliun. Tetapi sekarang larinya bukan ke bahagia. Karena kata bahagia ini jadi bias. Sekarang kalau kita ngomong contentment and peace, gak mungkin bias. Karena syarat untuk menuju contentment and peace, gak ada lain kecuali kamu menghargai satu hal yang ada. Berhenti mencari satu hal yang tidak ada. Karena itulah teman-teman, poin yang paling penting adalah kita harus sering-sering membuat pikiran kita berjalan secara manual alias menyadari pikiran kita. Jangan terus-menerus membiarkan pikiran kita berjalan secara auto. Kalau pikiran kamu dibiarkan bebas berjalan secara auto, maka yang terjadi ya seperti itu. Satu hal yang tidak ada akan menjadi punya value dan kamu akan selalu cari satu hal yang tidak ada. Itu bukan salah pikiran. Sekali lagi pikiran adalah program, yang salah adalah yang programmernya. Jadilah bos dari pikiran, bukan jadi budak dari pikiran kamu. Good? Setiap hari jangan lupa praktis, latihan untuk memanualkan pikiran kita. Karena hanya dengan begitu kamu bisa bertemu dengan fulfillment dan akan membawa kamu pada contentment dan akan membawa kamu pada peace. Semoga video ini bisa memberikan insight lebih dalam lagi bagi teman-teman yang belum
bergabung dengan Practical Ho'oponopono, silakan bergabung, join. Nanti linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Mau ikut kelas premium saya di YouTube juga ada, linknya juga ada di deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Kita diskusi di komentar. Oke? Thank you. I love you all. Bye.